Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan di hadis yang sesuai dengan bab tentang babul li'an ya. Li'an adalah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat serong, berbuat zina ya. Babul li'ani hadis 1064 ya. Ali radhiyallahu anhu maqala sa'ala fulanun faqala ya Rasulullah ara'aita an law wajada ahaduna imra'atahu ala fahsyatin kaifa yasna. Sa'ala fulanun, ada seorang fulan bertanya kepada Rasulullah. Faqala, kemudian dia bertanya, Rasulullah, wahai baginda Rasul, ara'aita, bagaimana pendapat jenengan, an law wajada ahaduna imra'atahu, jikalau salah satu di antara kita menemukan istrinya ala fahsyatin melakukan perbuatan zina. Kaifa yasna'u, apa yang harus dilakukan oleh seorang itu? In takallama takallam bi amrin adim ya. Kalau dia berkata, tentunya akan berbicara dengan suatu urusan yang sangat besar ya. Wa in sakata ala misidalika, jika dia bersikap diam, maka dia bersikap diam terhadap hal-hal yang sama dengan persoalan yang sangat besar tadi itu. Falam yujibu, ketika Rasulullah ditanya tentang apa yang dialami oleh salah satu di antara sahabat itu, yang mana dia apabila seorang suami menemukan istrinya melakukan hubungan zina, Rasulullah tidak memberikan jawaban. Falam yusuf, maka Nabi tidak menjawab kepada fulan. Falamma kana ba'da dzalika, setelah hal itu berlangsung agak lama, atahu, kemudian orang itu datang kepada Nabi. Faqala innal ladzi saltuka. Faqala, maka Nabi berkata, innal ladzi atahu, sesungguhnya orang yang innal ladzi saltuka, sesungguhnya orang yang sesungguhnya perkara saltuka anhu, di mana aku bertanya kepada kamu tentang perkara itu, qad ubtulitu, sungguh aku telah diuji ya. Ubtulitu, aku telah diuji beri dengan perkara itu. Jadi ini adalah salah satu ujian berat bagi Rasulullah ketika menjawab tentang persoalan masalah li'an. Fa'anzalallahu al-ayah min fi suratin nur. Nah, dari kasus itulah ketika Rasulullah ditanya tentang persoalan yang menimpa salah satu sahabat, di mana seorang suami menemukan istrinya melakukan hubungan serong, melakukan hubungan sengaja dengan orang lain, melakukan perbuatan zina, turunlah surat An-Nur ya. Fa'anzalallahu al-ayah fi suratin nur fatalahunna, maka Nabi membacakan ayat tersebut ali kepada fulan ya, ali kepada orang yang menanyakan kepada Rasulullah itu. Bahwa andahu, dan Rasulullah memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan petunjuk, wadzakara, dan mengingatkan kepada orang tersebut. Wa akhbarahu, dan Rasulullah memberikan informasi kepada orang tersebut, an adzab dunya wa min adzabil akhirah, bahwa siksa dunia itu lebih ringan daripada siksa akhirah. Qala, berkata Nabi, walladzi ba'atsaka bil haqq. Qala, berkata sapa ahaduna, jadi orang tersebut berkata, la tidak, walladzi ba'atsaka bil haqq, artinya dia tidak berdusta. Dia mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, yang dialami oleh orang rumah tangga tersebut ya, orang yang sudah berumah tangga tersebut, oleh pasangan suami istri tersebut.
walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang telah mengutus engkau Muhammad dengan membawa kebenaran, maka kadzabtu alaiha, aku tidak berdusta alaiha terhadap keduaan istriku itu, bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Summa da'aha, kemudian Rasulullah memanggil perempuannya, memanggil istrinya, fabantuha, dan memberikan nasihat kepada istrinya, kadzalika, sebagaimana yang ia sampaikan kepada suaminya. Qalat la, qalat menjawab istrinya, qalat istrinya menjawab la, demi tidak, artinya dia tidak melakukan perbuatan yang sebagaimana dituduhkan oleh seorang suaminya. Walladzi bi'ata bil haq, demi zat yang telah mengutus engkau Muhammad bilaki dengan membawa kebenaran, innahu lakadibun, sungguhnya suamiku adalah orang yang dusta. Fabada'a birrajuli, kemudian Rasulullah memulai untuk melaksanakan sumpah ya kepada pihak suami ya. Fasyahida arba'a syahadatin, kemudian disuruh membaca syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan apa yang aku tuduhkan adalah sesuatu yang benar ya. Fabada'a birrajuli, Rasulullah mulai kepada suaminya, fasyahida arba'a syahadatin billah, kemudian bersaksi dengan baca syahadat ya, bersaksi kepada Allah Ta'ala. Tsumma sanna bil mar'ati, kemudian yang kedua dia memulai juga kepada pihak istrinya. Tsumma farraqa bainahuma, sebagai dia memulai kepada istrinya suruh bersaksi, bersumpah sebanyak 4 kali ya. Tsumma farraqa bainahuma, kemudian Rasulullah memisahkan di antara suami istri itu. Rawahu Muslim. Kemudian hadis yang 1064, apa yang dapat fahisyah. Jadi di dalam hadis 1064 ini ada kata-kata fahisyah ya, fahisyatan ay fahisyatu zina, jadi sangat buruknya perbuatan zina. Jadi zina itu sering dikatakan namanya al-fahisyah ya. Al-fahisyah ya. Mai sabatu minal hadis. Jadi beberapa poin kesimpulan yang didapatkan dari hadis di atas. Pertama, karahiyatus su'ali 'anil masai alladzi lam taqa ya. Dimakruhkan menanyakan sesuatu dari beberapa masalah-masalah yang belumlah terjadi. Jadi mengandai-andai ya. Ada istilahnya namanya adalah al-masail al-iftiradiyah, masalah-masalah yang bersifat prediktif. Ya, lau ya, jikalau ya. Jadi dimakruhkan, jadi menanyakan sesuatu yang tidak faktual, tidak real, itu hukumnya makruh. Alasannya apa? Ta'anutan, karena juga menyusahkan atau mencari kesalahan-kesalahan saja kepada orang, membuat orang jadi sulit ya. Ta'anutan karena merasa mempersulit ya, menyusahkan. Wal amru bisu'ali amma yahtaju ilai al-mar'u fi amridihi. Adapun yang diperintahkan untuk bertanya adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang, hal-hal yang terkait dengan urusan agamanya. Jadi kalau memang tidak terjadi, tidak perlu ditanyakan ya. Jadi menanyakan persoalan-persoalan, problem-problem sosial yang memang real ya, terjadi di masyarakat. Tidak sifatnya adalah sifatnya bersifat perkiraan ya. Masalah-masalah yang tidak real ya. Jadi menanyakan hal yang sifatnya faktual ya, tidak sifatnya prediktif ya. Yang kedua, masyru'iyatul li'an, disyarikannya hadis ini adalah hadis yang bicara tentang disyariatkannya. Jadi tentang adanya hukum yang terkait dengan persoalan li'an ya. Wabayan hukmi, dan menjelaskan hukumnya li'an, wasifat dan sifatnya li'an. Jadi li'an itu adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina, dan kalau memang dia melakukan tuduhan itu maka harus kembali melakukan sumpah ya, membaca syahadat ya, kemudian bersaksi kepada Allah itu sebanyak 4 kali, dan pada akhirnya dia mengatakan wallahi, demi Allah, jikalau apa yang kami tuduhkan adalah
tidak benar, maka Allah akan memberikan kutukan terhadap apa yang kamu tuduhkan ya. Yang ketiga adalah istihbabul bid'ati birrajuli fi tahlif. Dianjurkan memulai sumpah itu dari pihak laki-laki ya. Pihak laki-laki dulu untuk bersumpah terhadap apa yang dituduhkan kepada istrinya. Yang keempat adalah adamu wuqu'il furqati bainal mutalainain bili'an ya. Tidak terjadinya al-furqah perceraian di antara dua orang yang melaksanakan sumpah li'an ya. Ila bitafriqil hakim, kecuali diputuskan adanya perpisahan atau perceraian dari pihak hakim. Wa wara'yul katsirin minal ulama, itu adalah pendapat mayoritas para ulama. Sini Rasulullah adalah bertindak sebagai seorang hakim yang memberikan putusan hukum dan mengeksekusi terhadap kasus yang terjadi dalam hadis ini. Wa inda al-katsirin al-akharin, dan juga menurut sebagian ulama sebagian besar para ulama yang lain, taqaul furqah bi nafsil li'an. Jadi ketika orang melaksanakan li'an, menuduh istrinya berbuat berbuat zina, maka terjadilah namanya perceraian ya. Itu menurut ulama yang lain. Wa tahrumu al-ma'ratu abadan. Jadi perempuan itu menjadi haram untuk selamanya kepada istrinya. Farraqu al-hakim amla, baik dipisahkan oleh hakim, artinya diputuskan cerai oleh hakim atau tidak ya. Ini menurut ulama yang lain. Tentunya bahwa semua itu nanti adalah dikembalikan kepada putusan dari lembaga peradilan ya. Hakim akan memutuskan. Yang kelima, innal li'ana fashun. Sesungguhnya li'an adalah merupakan fasah daripada fasahnya sebuah pernikahan ya. Yujibu tahriman ma'abadan, yang berakibat adanya haram untuk selamanya ya. Yang keempat, inna dabar rajuli bi nafsihi, sesungguhnya lebih bohongnya seorang laki-laki ke atas dirinya ba'da li'ani, setelah melakukan sembalian. Takhillul lahu zatu, artinya apa? Jika seorang laki-laki atau seorang suami dia mendustakan, dia berbohong kepada dirinya setelah melaksanakan li'an, pada li'annya tidak benar, bahwa istrinya sebenarnya adalah halal baginya ya. Karena tidak hilangnya sesuatu yang menghalangi, karena hilangnya sesuatu yang menghalangi yang diharamkan. Jadi ya sumpahnya adalah sumpah yang bohong, sehingga bohong itu sesuatu yang tidak benar, sehingga istrinya tetap halal baginya. Wakila la tahillu abadan, ada yang mengatakan pendapat lain bahwa istrinya itu tidak halal baginya untuk selamanya. Yang ketujuh, istighbabu wa'di zaujaini qabla sulukil li'an. Jadi dianjurkan untuk memberikan saran, memberikan nasihat ya kepada suami istri sebelum dilaksanakan sumpah li'an. Wa takhwifuha wa takhwifuhuma, dan menakut-nakuti keduanya min adzabillahi fil akhirah, akan siksa Allah ya. Akan siksa Allah Ta'ala nanti akan sanksinya atau hukuman nanti di akhirat. Hadis 1065. Wa anhu dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mana Rasulullah qala lil muta'alinaini, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dua orang yang saling melaksanakan li'an ya. Bisa hukuma adallah. Jadi Rasulullah mengatakan orang yang melaksanakan li'an itu hisabnya atau hitungannya adalah menjadi otoritas Tuhan. Jadi orang yang saling melakukan li'an di antara suami istri itu adalah urusannya, hitung-hitungannya amal, hitungannya kebenaran adalah semuanya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Yang tahu adalah Allah, karena manusia bisa berdalih, berargumen ya, dengan berbagai macam alasan-alasan yang disampaikan. Ahaduma kadibun, salah satu antara kalian berdua adalah yang dusta. Mesti salah satu antara itu, apakah yang dusta itu suaminya atau yang dusta itu istrinya. La sabila laka 'alaiha,
maka tidak ada jalan lain bagi kamu kepada istrinya. Artinya ketika orang sudah melakukan sunnah li'an, maka istri itu adalah menjadi haram untuk selamanya ya kepada pihak istrinya. Qala, berkata salah satu di antara orang suami istri yang melaksanakan li'an, ya Rasulullah, mali. Ya, qala mali. Jadi dia mengatakan tidak ada masalah bagiku. Qala, Nabi mengatakan, in kunta sadaqta, jika engkau adalah kau benar alaiha, terhadap istri kamu, tuduhan yang kau berikan kepada istri kamu, bahwa bima istakhlata min farjiyah ya. Bahwa maka salah satu dari kamu adalah bima istakhlata min farjiyah, terhadap apa yang kau halalkan dari kemaluan perempuan tersebut. Wa ikun takadab, jika kau berdusta kepada istri kamu, fatakab adulaka minha, maka itu adalah lebih jauh bagi kamu terhadap istri kamu. Ma'yustabat min hadis 1065. Satu adalah wujub tafriq bainal mutalainaini mu'abbadan. Jadi hadis ini adalah memberikan kesimpulan, satu, wajibnya dipisahkan di antara orang yang melaksanakan li'an, di antara suami istri yang saling meli'an, mu'abbadan, untuk selamanya ya. Wa anna ahadu makadibun fi nafsil amri ya. Dan sungguhnya salah satu di antara dua orang yang bersumpah li'an itu adalah berdusta ya. Wa hisabuhuma 'ala Allah Ta'ala. Adapun perhitungannya di antara keduanya adalah semuanya bergantung pada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah inna rajula la yastahiqu syai'an min as-sadaqi, bahwa seorang tidak berhak sedikit pun dari mas kawin alladzi sallamahu lil mar'ati. Seorang suami tidak berhak meminta sedikit pun dari mas kawin yang telah diserahkan kepada istrinya kalau dia melaksanakan li'an. Fa in kana shadiqan, jadi kalau dia adalah suami itu adalah orang yang benar, yang jujur, fasadaku bima istahalla min farjiyah, maka mas kawin yang telah diberikan kepada istrinya itu adalah sebagai sesuatu yang bisa menghalalkan terhadap kemaluannya. Wa in kana dzakadiban, kalau suami terlalu dusta, fadzalika aqadullahu minha, maka itu akan justru lebih menjauhkan baginya dari istrinya itu, iftirai, karena dia berbuat bohong, babutani, dan berbuat dusta dan buat bohong alaiha, kepada istrinya ya. Jadi apa yang dituduhkan adalah bohong, maka justru itu menjauhkan suami itu kepada istrinya karena kebohongan dan kepalsuan, kedustaan yang dituduhkan kepada istrinya. Yang ketiga, idalah kama syariatu bina ala dhahiril amri, hukum syar'i ya. Hukum yang bersumber dari aturan-aturan Allah. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan aturan-aturan atas syariat Allah Ta'ala itu tubna ala dhahiril amri, maka didasarkan kepada dhahiril amri, artinya melihat hal yang sifatnya kebenaran formal ya. Jadi syariat itu dilihat dalam konteks kebenaran yang bersifat material, kebenaran yang bersifat formil, bukan kebenaran material. Hukum itu adalah melihat kepada fakta hukum ya, kebenaran yang bersifat formal, kebenaran yang bersifat lahiriah ya. Wala yukallifu syari'u wala yukallifu al-hakim asy-syar'iyyu aktsara min hada. Jadi hukum syar'i, hakim yang bersumber dari aturan-aturan wala yukallifu al-hakim asy-syar'iyyu, dan tidak bisa memaksakan ketentuan hukum yang bersumber dari syar'i, dari aturan Allah dan Rasulnya, melampaui daripada kebenaran yang bersifat formal, tidak bisa menjangkau pada kebenaran yang bersifat material ya. Itu adalah hukum itu berdasarkan kepada fakta, pada kebenaran yang bersifat lahiriah, bukan kebenaran material, kebenaran yang esensial. Yang keempat,
Inna nabiyya la ya'bul ghaiba. Nabi tidak mengetahui hal yang samar, yang tidak tampak. Wa inna ma yahku hasmai sominal khusum. Rasulullah memberikan putusan hukum berdasarkan pertimbangan apa yang didengar dari pihak orang yang berselisih, orang yang bersengketa. Wa fi raddu alal qabura ini, dalam hadis ini memberikan menolak terhadap menolak alal qabura ini. Ketika Rasulullah melewati dua kuburan, alladaini walau fi haqihi, di mana warong itu adalah walau berlebihan fi haqi pada hak Rasulullah. Fa'taqadu fi alamul ghaibi. Jadi ada orang yang meyakini bahwa Rasulullah ketika melintasi di dua alam kubur itu, di dua kuburan itu, Rasulullah mengatakan bahwa fa'inna sahibauma, sungguh orang di dalam kuburan ini yu'adzabani laisa bikabir, disisakan bukan perbuatan dosa besar. Fa'inama, sesungguhnya orang di dalam kuburan ini disiksa yang berada di perbuatan yang kecil, dosa bukan dosa besar, tapi dosa kecil, dosa yang ringan. Antara adalah ya bin nami, mati dia adalah suka adu domba. Yang kedua adalah yastabri'u minal bauli, yaitu ketika mencim dia tidak bersuci, ya. Bahwa ikut idokotul fasibun man faribun, itu adalah keyakinan yang rusak, yang tidak benar, yang menyimpang dari kebenaran. Fa'ina alamal ghalibi fa'ina ilmal ghaibi qasqasullah bi nafsi. So yang tahu tentang yang gaib adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat, ya. Berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna sallam qala abshiruha fa in ja'at bihi abyadu sabiton fa wali zawjiha wa in ja'at bi ahqala jantan fa lilladhi ramaha bihi. Dari Anas radhiyallahu anhu sallam qala, berkata Nabi, abshiruha, ya. Abshiruha, lihatlah, ya, abshiruha, maka lihatlah kepadanya faijaat, apabila anak itu lahir, bihi, ya, abyado, dia putih. Jadi kalau anak itu lahir dalam keadaan putih, sabiton, ya, jadi sempurna, khilqah, kamilal khilqah, artinya sempurna bodinya, sempurna ciptaan daripada anak itu, ya. Fahuwa li zawjiha, maka anak yang lain dalam keadaan sempurna tadi adalah berasal dari untuk suaminya, ya. Wa in ja'at, jadi anak dari yang berasal dari keturunan dari orang tuanya atau suaminya. Wa in ja'at bi ahkala, kalau anak itu lahir dalam keadaan akhala aikul manati sauda, jadi seluruh tempat tumbuh apabila anak itu lahir di mana telapuk matanya, apa yang tumbuh di telapuk matanya itu adalah hitam, fahuwa lilladzi ramaha, maka anak itu adalah anak yang dituduhkan kepadanya, ya. Maka anak itu adalah dituduhkan kepadanya. Kemudian hadis yang nomor 1066, Cipton di sini adalah maknanya adalah kamilul khilqah, jadi anak yang lahir secara sempurna. Jadi artinya lahir tidak cacat, ya. Awisyiril mustarsali, atau rambutnya adalah awisyaril mustarsali, atau rambut yang lurus, ya. Akhala ay kullu manabi di ajfani sud, jadi seluruh rambut-rambut yang tumbuh di telapak matanya adalah hitam. Karena ukhuhlun tabiyun, seakan-akan anak itu adalah kelihatan ada celak, ya. Kuhlun, celak yang sangat alami. Jadi hitam di rambut-rambutnya sangat tebal, ya, di sekitar telapak matanya. Ja'dan, ya, artinya rambut keriting, ya. Tadi kalau Sipton rambut yang lurus, ya.
Ja'dan ai fi sini tila'un wa taqabbud. Jadi rambutnya ada lengkuk-lengkuk ya. Keriting ya. Wa huwa min rijal as-qasir. Jadi orang laki-laki yang tubuhnya adalah agak pendek ya. Ini namanya iltiwa ya, ja'dan ya, rambut keriting ya. Mai sahabat bin hadis, kesimpulan hadis 1066 pertama sihhatu adil hamil qabla wadi hamliya. Jadi sahnya melakukan li'an kepada istri yang hamil sebelum melahirkan kandungannya ya, boleh. Jadi seorang suami yang melaksanakan kepada istrinya di mana posisi istrinya adalah dalam keadaan hamil dan sebelum melahirkan. Yang kedua, al-hadis dalilun ala annahu yantafi al-wal bil ani. Hadis ini adalah sebagai dasar hukum bahwa tidak mengakui adanya anak yang ada di rahim perempuan ya, itu adalah dapat dibenarkan ya, walaupun di dalam sumpahnya tidak mengakui, tidak meniadakan terhadap anak yang ada di rahim, di perut ibunya ya. Ketika seorang suami melaksanakan li'an, maka sebenarnya anak itu adalah dia tidak dapat dinisbatkan kepada ayah yang melaksanakan li'an ya. Maka anak itu adalah tidak diakui oleh ayahnya ya. Yang ketiga, jawazu tikril asab asamimah inda darurah. Boleh menyebutkan sifat-sifat yang tercela ketika dalam keadaan terpaksa. Walaysa min badik dia, dan itu bukan termasuk bagian daripada ghibah ya, menyebutkan keburukan orang lain. Yang keempat ada inal ghaliba bisyibaladi an yanzal arful qadubu min abai. Juga umumnya dalam penyerupan anak, inal ghaliba sungguhnya yang umum bisyibil waladi dalam penyerupan anak ayun za'a al-arqu al-qaribu min abai, yaitu adalah dicabutlah al-arq ya, air keringat ya, yang dekat dari ayahnya. Jadi artinya anak itu lebih banyak menyerupai kepada dari ayahnya ya. Yang kelima, itibaru akhbaril qiyafati, mengakuinya ya, informasi dari al-qiyafah ya. Al-qiyafah itu al-qiyafah, orang-orang yang ahli tentang mendeteksi terhadap asal usul nasab ya, qiyafah ya. Mungkin dilihat dari segi uras saraf, kemudian bentuk tubuh, tangan dan segalanya, itu al-qiyafah yang orang yang mendeteksi yang terkait dengan nasab ya, itu namanya qiyafah ya. Illa idza aradu aslun, kecuali jika bertangan dengan asal ya, kepada hukum yang asal. Jadi dulu ada namanya al-qiyafah. Qiyafah itu adalah orang yang bisa meramal, mendeteksi terhadap asal usul keturunan ya. Ketika orang tidak diketahui turunannya ya, maka dilihat dari segi wajah, face ya. Kalau dulu kan belum ada tes DNA, itu menggunakan qiyafah untuk pembuktian bahwa anak itu adalah anak si A misalnya, menggunakan itu melewati qiyafah. Tapi untuk sekarang maka bisa melalui tes DNA, itu membuktikan bahwa asal usul seorang ketika orang tua tidak mengakui terhadap akan anaknya melaksanakan li'an, maka bisa dibuktikan bahwa anak itu adalah dari mana asalnya melalui pembuktian tadi itu DNA ya. Ini adalah sangat akurat dalam dunia medis ya. Di anal qoro'ina, karena beberapa indikator la tibaralah, tidak diakui ya lah atas informasi dari orang yang ahli qiyafah tadi itu fi muqalabatul usul as-sabitah, kali bandingkan dengan beberapa dasar-dasar yang memang punya kekuatan hukum ya. Wa min dalika, di antara al-faros. Jadi di antaranya ada dasar-dasar tersebut adalah al-faros ya, di mana anak itu adalah al-waladu lil firos, bahwa anak yang sah adalah anak yang dari hasil
sebuah pernikahan yang sah ya. Anak itu adalah hasil dari ranjang ya. Jadi mana hadis al-waladul faros itu bahwa anak yang sah adalah anak yang diperoleh dari sebuah perkawinan yang sah ya. Baik sah secara syar'i atau sah secara KHI ya. Misalnya anak yang sah adalah anak yang dibuktikan dengan menggunakan akte nikah ya. Ketika orang punya akte nikah secara hukum negara dia adalah lahir melalui sebuah pernikahan yang sah ya. Ya memang hadis al-waladul firas itu Imam Nawawi memberikan tafsir bahwa anak yang sah adalah anak yang melalui perkawinan yang sah. Karena di dalam KHI dan dalam undang-undang bahwa salah satu bukti keabsahan perkawinan seorang adalah kutipan akte nikah ya. Orang baru nikah beberapa bulan ya, misalnya nikah hamil dulu ya. Hamil dulu baru dicatatkan ya. Ketika baru nikah kemudian dia hamil apa lahir anaknya bisa dikatakan ada anak sah secara hukum negara, tapi belum tentu sah secara syar'i. Berikutnya hadis 1067. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah amar rajulan. Rasulullah SAW merintahkan kepada seorang ayat idal khamisati meletakkan tangannya pada ketika sumpah yang kelima ala fihi di atas mulutnya ya. Faqala inna mujibah. Nabi mengatakan inna mujibah, dan sesungguhnya sumpah itu adalah mujibatun, artinya mengharuskan adanya untuk dipisahkan, diceraikan untuk selama-lamanya dalam kehidupan dunia ya. Rawahu Abu Dawud wa Nasai wa rijaluhu sifatun. 1067. Mujibatun ailil firaq, mengharuskan terjadinya sebuah perceraian al-mu'abbati fid dunya, yang kekal selamanya dalam kehidupan dunia. Artinya dia tidak boleh bercampur dengan kembali lagi kepada mantan istrinya. Olil adabi syadidi fil akhirah, atau nanti akan mendapatkan sebuah sisa yang sangat pedih di akhirat. Kesimpulan dari 1067, pertama istighfar wa tahfiful mutalaina ini min quwwatillahi ta'ala jalla wa ala al-kadhibina. Jadi dianjurkan menakut-nakuti kepada orang yang melaksanakan subalian menurut istrinya berbuat serong misalnya, min uqubatillahi ta'ala, dari hukuman Allah Ta'ala, artinya hukuman yang bersifat ukhrawi lil kadibaini, bagi orang-orang yang melakukan berkata dusta ya. Artinya tuduhannya adalah tuduhan yang tidak benar, tuduhan yang mengada-ngada. Yang kedua istighbar wa amril wali amril imami wal qadi man yakum ba'dil yadi ala famir rajul indal khamisati. Dianjurkan mengikuti perintah seorang kepala negara atau seorang hakim atau orang yang menduduki kedudukannya sebagai kepala negara atau seorang hakim, buat iliyadi al famir rajuli, dengan meletakkan tangan di atas mulutnya orang laki-laki ketika dia melaksanakan sumpah lian pada sumpah yang kelima, indal khamsati, pada sumpah yang kelima, la'allahu yamtani wa yasudi ala mujibah. Ya, barangkali itu dapat mencegah, menghalangi dan mencegah dari unsur dusta di dalam tuduhan yang diberikan kepada ya istri ya. Yana mujibatun, karena li'an itu mengharuskan adanya sebuah perceraian yang selama-lamanya ya. Atau juga bahwa li'an itu bisa menyebabkan mendapatkan adab ya Allah Ta'ala yang nanti sangat berat sekali di akhirat ya. Yang ketiga adalah anna akamal li'ani minal furqah al-mu'abbadah. Sesungguhnya hukum li'an itu adalah bagian daripada perceraian yang untuk selamanya. Wa suqutul hati, dan gugurnya hukuman had. Hukuman had apa? Hukumnya had itu adalah waladi dan munal muqsonati. Kalau orang menuduh perempuan yang baik, semalaya itu bisu garibandi fajitun sama inajalda, maka gugurlah hukuman dera ya. Jadi kan dia berani melaksanakan sumbalian, maka gugurlah hukuman had bagi yang bersangkutan, wantifal waladi ya, dan tidak adanya diakuinya keberadaan anak yang ada di dalam kandungannya atau anak yang sudah lahir misalnya, la tahawila badama miliani bainahuma, bahwa tidak diakuinya anak itu tidak dapat direalisasikan, tidak dapat diwujudkan kecuali setelah sempurnanya
namanya sumpah li'an di antara kedua suami istri. Wa qablahu, dan atau sebelumnya. Wa yajuzu arju li zauji wa takdibi nafsi. Jadi boleh seorang suami ada kembali kepada istrinya kalau memang li'annya adalah dusta. Ya, karena dusta itu bisa menghalangi adanya sahnya daripada sumpah li'an. Ya. Hadis 1068. Wa an Salim bin Sa'din radhiyallahu anhu fi qisatil mutala'inain. Fi qisatil mutala'inaini qala. Dari Salim bin Sa'ad radhiyallahu anhu tentang kisahnya dua orang yang melaksanakan sumpah li'an. Qala berkata Sahal, falamma faragha min tala'unima, ketika dia sudah selesai dua orang kisahnya dua orang yang melaksanakan sumpah li'an tadi itu min tala'unima, dari melaksanakan li'annya keduanya. Qala berkata salah satu di antara keduanya, akhatul mutalainin alaiha ya Rasulullah, aku dusta kepada istriku, katanya. In amsaktuha, jika aku menahan istriku itu, fatalaqu salasan. Kemudian suami itu menceraikan istrinya dengan talak 3, qabla ya'muru Rasul, sebelum Rasulullah memerintahkan kepadanya. Hadis 1068. Wujub tafriq, wajibnya dipisahkan atau diceraikan bainal muta'alainain, di antara dua orang yang melaksanakan sumpah li'an bil ani, karena dia melaksanakan li'an sumpah li'an. Wa anna talaqa alladhi yakul azawju, sesungguhnya talak yang dijatuhkan oleh suami itu la ya'tharu bidzalika, tidak ada pengaruhnya. Wa inama huwa idharu bisyiddatil gharab. Jadi ketika orang sudah li'an dan suami menceraikan kepada istrinya, sebenarnya itu tidak ada pengaruhnya, ya. Cerai itu tidak ada pengaruhnya. Wa inama idharu bisyiddatil gharab, bahwa talak itu hanya sebagai sebuah luapan emosi, ya, ekspresi atau ekspresi cerminan daripada syiddatul ghadab, sangatnya emosi, ya, syiddatul ghadab. Wa ta'kidul lisidawa'hu, dan memberikan penguatan terhadap kebenaran sangkaan daripada suaminya, ya, fi qadafi, terhadap qadaf suaminya itu, tuduhan berbuat serong istrinya itu kepada yang dilaksanakan oleh suami itu kepada istrinya, ya. Jadi li'an ini adalah memberikan penguatan terhadap kebenaran dugaan tuduhan daripada suami terhadap istrinya yang menuduh istrinya berbuat serong, adalah memberikan pembenaran, ya. Jadi li'an itu adalah memberikan pembenaran terhadap wa ta'kidul lisyirki ta'wa fi qadafi, ya, bahwa tolak yang disampaikan oleh suami ketika orang suami istri melaksanakan li'an itu tidak ada dampaknya, tidak ada pengaruhnya. Bahwa tolak itu hanya sebagai sebuah ekspresi simbol kemarahan daripada emosi daripada pihak suami. Yang kedua adalah talak yang dijatuhkan oleh suami ketika dalam mereka sudah melaksanakan sumpah li'an, itu adalah memberikan penguatan terhadap kebenaran dugaannya terhadap tuduhan yang disampaikan oleh suami istri itu kepada pihak istrinya. Hadis 1069. Wa an Ibnu radhiyallahu anhu anna Rasulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam in berarti la tarutu yada lamisin. Sesungguhnya istriku itu la tarutu yada lamisin, ya. Artinya, ya, tidak menolak tangan orang yang menyentuh. Artinya, ya, memang perempuan yang, ya, perempuan yang murahan, ya, perempuan yang engel, ya, ya. Maka warribha, Nabi mengatakan warriba, asingkanlah, ya, istri kamu. Qala berkata suaminya, qala berkata Rasulun akhafu an tataba nafsi, saya khawatir akan, ya, diikuti oleh jiwaku. Qala fastamti biha, kalau memang tidak, Nabi mengatakan fastamti biha, maka kalau bersenang-senang dengan istri kamu. Wa huwa Abu Dawud Tirmidzi. Hadis 1069. La taruddu yada lamisin. Jadi mana la taruddu yada lamisin? Ai anna sahlatul akhlaqi. Jadi perempuan itu adalah, ya, katakanlah sahlatul akhlaqi, perengannya gampangan pada orang, ya.
endel atau ya kalau sekarang suka perempuan murahan ya. Laisa fihi nufurun wa tawakhusun, di mana perempuan itu tidak nufur. Jadi nafar itu tidak punya sikap yang tidak mau ya, tidak menolak untuk diajak orang lain ya. Jadi gampangan diajak orang ya. Watawakhusun dan liar ya, minar rijal ajanib, dari para laki-laki lain. Jadi artinya si perempuan yang murahan, yang mauan ya. Ya la annaha ta'ti bil fahisah ya. Tidak bahwa perempuan itu adalah suka berbuat serong, tidak ya, tapi memang dia mauan diajak orang ya. Fahada ba'idun bil mar'ah marrah ya. Fakasiru minan nisa bihadil masabah ma'budina min zina. Jadi banyak wanita yang memang profilnya seperti itu, jadi gampangan mau diajak main apa bersama laki lain, tapi pada dasarnya tidak disampai melaksanakan perbuatan zina. Fakhasatan fi hadzal asri al hadis, dan utamanya pada masa sekarang, masa modern ini. Jadi banyak perempuan sosialita ya, perempuan-perempuan yang ikut dalam berbagai macam komunitas ya. Ya itu seakan-akan dia sudah melakukan hubungan zina, berbuat laki, pada dasarnya tidak. Jadi memang istilahnya adalah perempuan sosialita ya. Buat aktivis dan segalanya gitu. Itu problem adalah di era-era milenial, era modern seperti sekarang ini. Hadis, kesimpulan hadis gorribha idha bitolaki, jauhkanlah istri kamu bitolaki dengan melakukan perceraian. Kesimpulan hadis 1069 pertama, inam anal hadis, sesungguhnya pengertian hadis di atas, annal mar'ah al-madkurah salatul akhlak la tunafiru min ajanib. Jadi perempuan yang disebutkan di atas salatul akhlaki artinya mudah bergaul ya, mudah bergaul ya. La tunafiru minal ajanib, yang tidak membuat tidak suka pada orang lain. Jadi gampangan ya. Jadi wanita sosialita, perempuan yang mudah bergaul ya. Wala takhtasimu amamaha, dan dia tidak menjaga amamahum, tidak menjaga takhtasimu itu tidak menjaga wibawa, kehormatan di hadapan mereka ya. Ila ana la ta'ti bil fahisah, hanya saja dia tidak melakukan perbuatan zina, walaupun ya sering gonta-ganti katakanlah teman dekat ya, sering bermesraan, tapi tidak sampai melakukan perbuatan zina. Illa inal wajib ala marati, sungguhnya wajib bagi perempuan atas sawun wa tahabatu wal budu anijal anajani. Sungguhnya yang jadi wajib bagi perempuan adalah menjaga ya, atas sawun ya, membentengi dan menjaga diri, menjauhkan dari lelaki lain ya. Maka tadi kata jibu almarah mahabatu alahdi, demikian juga bagi seorang perempuan wajib menjaga terhadap keluarganya, minazawjati wal bini wal fiwawerihna ya, menjaga istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan yang lain. Wa ait wa'udunna rijal alajana, dia menjauhkan istri, keluarga, anak tadi itu dengan lelaki lain ya. An mawati nuswati, dari tempat-tempat yang menimbulkan kesubatan, yang menimbulkan berbagai macam penilaian yang negatif ya. Yang ketiga adalah yang bagi liraju ayu asyuru imratan sahlah badisatan tukhalitu ar-rijal, tidak boleh, tidak layak bagi seorang laki-laki untuk bergaul dengan perempuan sahlatan badisatan. Jadi perempuan yang suka menonjolkan, sahlatan badisatan, yang gampangan ya. Badisatan tukhalitu ar-rijal, yang suka bergaul dengan laki lain. Wa targhabu fil julusi ma'hum, dan suka nongkrong-nongkrong bersama mereka. Inna maliya naswa, memang kewajiban seorang suami adalah menasihati kepada istrinya. Fa ilam tastaqim, apabila dia tidak kembali pada jalan yang lurus ya,
Fal afdal firaquhuma, yang lebih baik adalah diceraikannya aja. Sudah dinasihati, diperbaiki, disarani, tidak ada perubahan, ya boleh diceraikan. Amma idza tahaqqam untuk fahisyati, apabila betul-betul berbukti melakukan perbuatan zina, awit taksiri atau lalai bil wajibat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban bagi seorang istri, wajib bagi rokok wajib untuk diceraikannya. Kemudian warajo an-Nasai min wajin akhor, Imam Nasai memberikan dari sanad yang lain Ani Basin dari Ibn Abbas bila dengan kata-kata qala, Nabi mengatakan tolikha, ceraikanlah kepada istri kamu. Qala menjawab sapa Rasul tadi itu, la asbiru alaiha, aku tidak sabar, tidak betah untuk menahan daripada, tidak kuat atau tidak sabar terhadap perilaku yang dilakukan oleh istrinya. Qala famsikha, ya. Maka Nabi mengatakan amsikha, maka tahanlah, sabarlah terhadap perilaku yang dilakukan oleh istri kamu. Hadis yang 1070. Wa Nabi radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul fi nazalat ayatul mutala'inaini. Jadi dari Abi radhiyallahu anhu sungguhnya Abi sami'a Rasulullah SAW mendengar Rasulullah yaqul berkata, kita nazalat ketika turun ayatul mutala, ini adalah ayat yang bicara tentang sumpah li'an. Rasul mengatakan ayyamratu, bila seorang perempuan atau khalat memasukkan imro'ah ala qaumin, pada sebuah kaum, pada sekelompok kaum, dengan orang lain minum yang bukan dari kelompok kaum itu, falaysa minallahi bisyai', maka perempuan itu terhadap Allah tidak ada tidak ada beban apapun, ya. Falaisat, maka perempuan itu minallahi bisyai', menurut pandangan Allah tidak punya nilai apa-apa. Walaitu Allah al-jannata, Allah tidak akan memasukkan kepadanya surganya. Wa imratin jahada walad, apabila seorang laki-laki tidak mengaku akan anaknya, wa itu ilaihi, maka dia dan Allah dan dia memandang kepada anaknya, ihtajaballahu anhu, Allah menghalangi akan pandangannya itu. Wa fatahu, dan aku akan menjelek-jelekannya ala rasul awalin, di hadapan umat-umat terdahulu, wal akhir, dan umat-umat yang akhir. Akhraj Abu Dawud wa Nasai. Hadis 1070 dan 1071. Pertama adalah ada musihati nafil walati, bahwa tidak sah, ya, meniadakan anak, ya, tidak mengakui terhadap anak yang ada dalam rahim perempuan, ya. Ba'dal ikrori, setelah adanya pengakuan, ya, dengan anak tersebut, walau tanpa itu, walaunya sebentar, ya. Jadi kalau memang anak sudah ada dan itu adalah hasil dari pasangan suami istri yang sah, ya, tidak, maka orang suami tidak boleh tidak mengakui kepada anak, ya. Tidak boleh melaksanakan li'an. Yang kedua adalah hurmatun nafil waladi iman arfana waladu, haramkan meniadakan anak kalau memang dia tahu bahwa anak adalah betul-betul anaknya sendiri. Wa anna fa'ilahu muta'adun bil adab, orang yang melaksanakan li'an, ya, orang yang melaksanakan meniadakan anak dan dia tahu bahwa anak itu adalah anaknya sendiri, muta'adun bil adab, akan diancam, ya, dengan mendapatkan siksa Allah Ta'ala. Al-wailul adim adalah bencana yang besar, siksaan yang besar, wal iqabu syadid, dan siksa yang sangat berat, lil mar'atil khainati, bagi perempuan yang berkhianat, ya. Ya, berkhianat kepada istrinya, kepada suaminya, ala difa'alat al-fahisah, dan melakukan perbuatan zina, minasinabi, dari laki lain, summa hamal, kemudian dia lahir, panasabat al-walad ila zawjiyah, dan perempuan itu menasabkan, menisbatkan anak itu kepada suaminya, padahal anak itu adalah bukan dari lagi sperma suaminya. Hadis 1071 dan 1072. Umar radhiyallahu anhu wa nabi Umar radhiyallahu anhu qala, mana korbaladi torfatain, barang siapa yang mengakui pada anaknya, torfatain satu sekejap mata, ya, satu kali pandangan mata, satu kedipan mata,
falaisa lahu ayyan fi'u, maka tidak boleh meniadakan kepada anak ya, anak tersebut. Akhraju al-Baihaqi wa hasan mauquf. Hadis 1070 dan 1071 tadi sudah dijelaskan. Wa Nabi radhiyallahu anhu anna rajulan qala, sungguhnya seorang lelaki bertanya, Rasulullah, gimana amrati walad gulaman aswad, sungguhnya aku melahirkan anak yang hitam. Qala hal laka min ibilin, apakah kamu punya unta? Qala orang tersebut menjawab na'am. Qala fama albanuha, maka apa warna unta tersebut? Qala humrun, adalah warna merah. Qala hal fiya min auraqin, apakah unta itu ada warna-warna yang abu-abu? Qala na'am, dia menjawab iya. Qala fa anna dzalika, Nabi bertanya, fa anna dzalika, dari mana Anda warna abu-abu itu? Qala la'allahu wa nasahu, ini rukun, barangkali itu adalah berasal dari berasal dari keringat ya. Berasal dari unsur keturunan yang mungkin dari nenek-neneknya. Fala'ala ibnaka hada nasahu ikun, juga barangkali anak kamu itu adalah berasal dari keturunan yang ada asal dari orang tua dulu ya, asal-usul dari orang tua dulu, ada keturunan dari sana. Auraq wa alladhi fi sawad, jadi abu-abu adalah warna ada hitam, boleh sebiqoi, tapi hitam tidak bersih, makanya dikatakan abu-abu ya, abu-abuan. Ma'istawatu min hadis ya. Kesimpulan hadis di hadis nomor 72 ya. Pertama, at-ta'ridu bi nafi waladi laysa nafiyan. Jadi ungkapan bahasa sindiran ya, bukan bahasa ta'rid, adalah menggunakan bahasa simbolik, bahasa kinayah, bahasa sindiran itu. Binafil waladi, dengan meniadakan anak, tidak mengakui adanya, laisa nafyan ya, maka tidak dapat dikatakan sebagai pengingkaran kepada anak ya. Wajib alil hadu, dan tidak adanya hukuman had. Jadi kalau dengan bahasa yang tidak soreh, tidak mengaku anak, itu tidak dianggap sebagai sebuah li'an ya. Ya, dan tidak berhak mendapatkan hukuman had ya. Ya. Jadi harus menggunakan kata-kata yang soreh, yang eksplisit. Yang kedua, adamu jawazi nafi batat, maka tidak boleh meniadakan anak, tidak mengaku adanya bimujarradi dhanni, atau sekedar hanya dugaan ya, hanya dugaan kuat, au ikhtilafil alwan, atau karena berbeda dengan warna, orang tuanya putih ternyata anaknya hitam. Bisa aja anak warna hitam itu mungkin jadi keturunan nenek moyangnya, dari neneknya, kakeknya misalnya, atau dari buyutnya ya, itu bisa terjadi ya. Jadi tidak perlu menuduh bahwa istrinya adalah berbuat zero ya, berbuat zero. Baik, itu adalah terkait dengan li'an, dan ini adalah merupakan pertemuan yang terakhir di mana li'an itu diatur di dalam pasal 125. Disebutkan bahwa li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri untuk selama-lamanya. Dan baru talak ya, nanti semuanya adalah diselesaikan dengan ikrar di pengadilan. Kalau memang apa yang diberikan adalah benar, nanti hakim akan memberikan putusan. Pasal 126, li'an terjadi karena suami menuduh istrinya berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan si menolak tuduhan ataupun pengingkaran tersebut. Ya, pasal 127 sebagaimana tadi disebutkan, tata caranya diatur sebagai berikut. A. Suami bersumpah 4 kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti dengan sumpah kelima kali. Sumpah yang kelima dengan kata laknatullah falaknatullah alal kadibin. Jadi laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan atau pengingkaran tersebut adalah dusta. B. Istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 kali dengan kata tuduhan dan pengingkaran tersebut tidak benar, dan ikuti sumpah yang kelima
adalah dengan kata-kata laknatullah alal kadhibin ya. Yang pada pasal 128 dia hanya dapat sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan ya. Semuanya adalah dikembalikan kepada peradilan ya, diselesaikan kepada ikrar ta'ala atau li'an pun yang sah harus diucapkan di hadapan sidang di pengadilan. Jadi bab li'an itu, kitab li'an itu di dalam KHI diatur di dalam pasal 125 sampai pasal 128. Itu yang terkait dengan aspek aturan-aturan yang mengatur tentang li'an di dalam kompilasi hukum Islam. Tadi adalah hadis yang bicara menjelaskan tentang masalah li'an. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.